good morning everyone. How are you? Great, thank you so much. Welcome back to IPA class with Miss Utari. Are you ready to learn something new with me? Ready? Alright, so today we are going to learn about... are you ready to learn something new with me? Ready? Let's go. Jadi mari kita simak penjelasan video berikut ini. Kembali lagi dengan Miss Utari. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7 subtema 3, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud pada benda. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Siswa dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda, dan yang kedua, siswa dapat membuktikan pengaruh kalor terhadap wujud benda. Kemudian, masihkah kalian ingat apakah ciri-ciri perubahan fisika dan kimia? Bisakah kalian menyebutkan contoh perubahan wujud kimia? Ayo coba ingat kembali materi yang sudah kita pernah pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, ini merupakan review materi dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu perubahan wujud yang dapat kembali atau sementara. Artinya, benda yang telah berubah wujud dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan yang disebut dengan reversible. Perubahan ini juga disebut dengan perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika atau sementara adalah ukuran berubah, bentuk berubah, tidak menghasilkan zat jenis yang baru, dan dapat kembali ke wujud yang semula dengan beberapa perlakuan. Kemudian yang tidak dapat kembali atau tetap, artinya benda yang telah berubah wujud tidak dapat kembali ke wujud asalnya walaupun dengan beberapa perlakuan atau disebut dengan irreversible. Perubahan ini juga disebut perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan tidak dapat kembali atau tetap, yang pertama, ukuran berubah, bentuk berubah, menghasilkan zat jenis yang baru, adapun perubahan warna, aroma, rasa, dan tekstur, dan tidak dapat kembali ke wujud semula. Nah, ini perubahan fisika, yaitu contohnya es batu yang didiamkan di ruang terbuka akan berubah menjadi air. Namun ketika menjadi air, perubahan ini dapat kita kembalikan ke wujud asalnya, yaitu es batu dengan cara didinginkan kembali. Kemudian perubahan tetap atau kimia, contohnya roti yang berjamur setelah 5 hari dibiarkan di udara terbuka. Nah, perubahan tetap mengapa disebut perubahan tetap? Karena roti yang berjamur tidak dapat kembali ke wujud semula karena sudah terjadi perubahan warna, rasa, aroma, dan tekstur. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda ini merupakan materi yang baru, yaitu pertama panas atau kalor. Karena menerima ataupun melepaskan kalor sehingga wujud benda dapat berubah, sama seperti tadi contohnya mencair dan membeku. Kemudian pembakaran, karena reaksi kimia antara zat dengan oksigen sehingga benda dapat berubah. Contohnya di pertemuan sebelumnya, kertas yang terbakar berubah menjadi abu tidak mungkin berubah kembali menjadi kertas seperti semula. Kemudian yang ketiga, perkaratan, karena reaksi kimia antara logam dengan oksigen dan uap air yang ada di udara. Ketika contohnya besi yang sudah berkarat, kita tidak bisa ubah lagi menjadi wujud atau bentuk besi sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada pembusukan. Nah, pembusukan ini disebabkan karena adanya aktivitas mikroorganisme seperti tadi berjamur, kemudian contoh sebelumnya yaitu buah yang membusuk. Nah, jadi karena adanya aktivitas mikroorganisme, bentuk, rasa, aroma, serta warna dari benda tersebut akan berubah. Contohnya apel ini tidak bisa kita kembalikan ke wujud semula. Kemudian peragian atau fermentasi, karena adanya metabolisme atau aktivitas mikroorganisme. Jadi contohnya dalam pembuatan tempe dan pembuatan tapai. Ini tapai ya kids ya, terbuat dari singkong, tapi ketika sudah diberikan mikroorganisme atau proses peragian atau fermentasi, dia akan mengalami perubahan warna, perubahan rasa, ya, dan aroma. Tempe pun sama, ditambahkan mikroorganisme atau peragian, kedelai, kacang kedelai akan berubah menjadi tempe di mana bentuk, aroma, rasa, teksturnya akan berubah. Oke, itu dia materi kita hari ini. If you have some question, you might ask Miss Utari on my class. Thank you. Bye kids.